Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat, tujuan utama kita, jasad Mira. Ucap aku suara mengingatkan. Baik pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Paku suara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti paku suara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerang dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba saja wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan, ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut jatuh. Menjijikan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku, makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencari tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan, teriak Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tidak ada lagi. Kemana makhluk itu? Tanyaku. Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran. Jelas Cahyo. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira. Ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat itu, pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Sial, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya, mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap aku suara sembari menghentikan langkahnya. Di sini aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup. Cerita Paku Suara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Paku Suara harus menceritakan kejadian itu kepada kami. Tapi sebaiknya setelah kami mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Mbah Wira. Itu ruangannya. Di ruangan itu, jasad Mira dikorbankan. Tunjuk Paku Suara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasakan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Paku Suara, teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu,
Ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku, dan segera kusadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. "Cahyo!" teriakku sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi, setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. "Tumbal, aku ingin tumbal," ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedangku bacakan dan siap untuk menembus makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu, kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. "Bocah bodoh, kamu kesini mau bunuh diri," ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. "Jangan kaget, ini alam gaib. Aku bisa keluar kapan saja di alam ini," jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. "Pak Kuswara!" Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. "Darah, aku mau darah," ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja, taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu adalah bangsa demit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu siap menerjang kami. Namun kakek tua menghadang. Sayangnya, musuh kami tidak sendiri. Kali ini, makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak berdaya lagi. Aku mengenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. "Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanannya kepadaku," ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas, serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. "Aku bertemu dengan Drakaraswana," ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. "Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mira. Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu," ucap Pak Kuswara dengan tegas. "Apa yang terjadi di sana, Pak?" tanya Cahyo. "Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan," jelas Pak Kuswara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan yang tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu adalah kepala Mbah Wira.
Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak lagi menyatu dengan badannya. Satu bola matanya menggantung, dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku mengenengok Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran. Namun, energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari dia siapa. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami lihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap Pak Kuswara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian, lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi. Seolah-olah kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Aku di sini bocah bodoh. Sebelum kamu mati, setan itu harus menghadapi aku dulu, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangan hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Ingat namaku, mulai sekarang panggil aku Eyang Widarpa, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan ketakutan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu seekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura memberikan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya, terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan, Pak Kuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu, berharap itu bisa melumpuhkannya walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak darah bermuncratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur sakti, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana. Namun ia sama sekali tidak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku bocah ingusan, ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar aku merapalkannya. Kali ini, mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali ke sisiku. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap, dan hal aneh terjadi.